Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winky Delastuti NIM 1914040035. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian tengah semester matematika diskrit. Dosen pembimbing Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, untuk soalnya kita lihat yang pertama. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Untuk penyelesaiannya kita lihat. Untuk A1-nya, siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. A2-nya, siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Untuk A1, jumlah A1 sama dengan 345. Jumlah A2-nya sama dengan 212. Untuk jumlah A1 dan A2 sama dengan 188. A1 gabung A2 sama dengan A1 ditambah A2 dikurang A1 dan A2. Maka dapat hasilnya, kita masukkan nilai A1-nya yaitu 345. 345 ditambah A2-nya 212 dikurang 188. Maka dapat hasilnya 369. Jadi yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja adalah untuk mencari nilai kalkulus saja, maka kita kurangkan 369 dikurang jumlah A1-nya 345. Maka dapat hasilnya 24. Ini untuk yang kalkulus saja. Ini untuk yang kalkulus saja. Kemudian yang matematika diskrit saja. Untuk matematika diskrit saja kita kurangkan 369 dikurang 212 sama dengan 157. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Untuk bilangan yang tidak habis dibagi bilangan 2, maka kita ambil bilangan dan bilangan relatif prima juga dengan 6, maka kita ambil bilangan yang angka 5. Kenapa tidak kita ambil dengan angka 3? Itu karena 3 itu adalah bilangan salah satu faktor dari 6. Katanya tadi kan relatif prima dengan 6, maka angka 3 tidak kita ambil. Maka kita ambil untuk A1-nya adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 5. A2-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi dengan 7. A3-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi dengan 11. Untuk A1 dan A2, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Untuk A1 dan A3-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Untuk A2 dan A3-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Dan untuk A1 dan A2 dan A3, ini A3, ini A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Untuk N ini adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000, maka hasilnya sama dengan 1000. Untuk jumlah A1-nya, tadi kan A1-nya
ini sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 5. Maka 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Untuk A2-nya sama dengan 1000 dibagi 7, maka dapat bilangan yang bulatnya yaitu 142. Begitu juga dengan A3 sama dengan 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Untuk A1 dan A2 sama dengan 1000 per 35. 35 ini kita dapat karena jumlah dari A1 dan A2 dikalikan. Maka tadi nilainya A1 itu adalah 5 dikali A2, maka dapat per 35. Maka dapat hasilnya 28. Untuk jumlah A1 dan A3 sama dengan 1000 dibagi 55. Seperti yang tadi, jumlah A1-nya 5 dikali 11, maka dapat 55 sama dengan 18. Untuk A2 dan A3 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. Untuk A1 dan A2 dan A3 sama dengan 1000 per 385. Ini kita dapat dari 5 mana tadi? Ini 5 ini kan jumlah A1-nya. Ini adalah untuk jumlah A1-nya, ini A2-nya, ini A3-nya, maka 5 kali 7 kali 11 maka dapat 385 yang hasilnya sama dengan 2. Untuk A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan jumlah A1 ditambah jumlah A2 ditambah jumlah A3 dikurang jumlah A1 dan A2 dikurang jumlah A1 dan A3 dikurang jumlah A2 dan A3 ditambah A1 dan A2 dan A3. Dapat hasilnya 200 ditambah 42 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 24 ditambah 2, maka dapat hasilnya 376. Jadi yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 itu adalah 1000 dikurang 376. Maka dapat hasilnya 624. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan Taylor dari Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X. Penyelesaiannya untuk Fx-nya sama dengan 1 per 1 dikurang X. Untuk F0-nya 1 dikurang 1 untuk F0-nya 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Untuk F turunan pertamanya, Fx turunan pertamanya sama dengan 1 per 1 dikurang X pangkat 2. Maka untuk F turunan 1 0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama 0 kuadrat sama dengan 1. Untuk F turunan ketiganya untuk F turunan keduanya dapat 2 per 1 dikurang X sama dengan F0-nya 2 per 1 dikurang 0 sama dengan 2. Untuk F turunan ketiganya dapat 2 per 1 dikurang X kuadrat sama dengan F0. F0 turunan ketiganya sama dengan 2 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari Fx adalah 1 per 1 dikurang X sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 5.
Tentukan FPB dari barisan FPE dari PX sama dengan 2 ditambah E pangkat min X. Untuk jawab, PX sama dengan 2 ditambah E pangkat min X. Maka kita jabarkan sama dengan 2X ditambah 1 dikurang X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka dapat ini kan 2X dikurang X, maka dapat X. Ini kan 1. X pangkat 2 X pangkat 3, ini X pangkat 4 dikurang X pangkat 5. Ini salah ya, maaf. Jadi barisan dari FPB di atas adalah sama dengan 1,1,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 per 5 faktorial, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5B. Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah seterusnya. Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 sama dengan seterusnya. 3 ini kita keluarkan, maka 3 kali 1 dapat 3 ditambah ini kan 3, maka kita X 3 kali X pangkat 2, ini hasilnya ke atas ya. Untuk 3 ini 3X pangkat 2 ini kan tadi 3-nya sudah kita pindahkan, maka 3X pangkat 2 dapat 3 kali X pangkat 2 dapat 3X pangkat 2. 3 kali X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3. Baik, untuk 3 tadi yang kita keluarkan kan, maka dapat 1 ditambah X. 1 ditambah X ditambah 2 faktorial. 2 faktorial ini kan ini pangkat 2, maka dapat 2 faktorial per X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah ini kan pangkat 3, maka 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial X pangkat 4 faktorial per 4 faktorial ditambah 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka dapat 3 ditambah 3X ditambah 3 kali 2 faktorial 2X pangkat 3 per 2 faktorial ditambah 3 kali 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 kali 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 kali 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi untuk barisan dari FPI di atas adalah 3,3 kali 2 faktorial. Ini kita dapat dari ini kan angkanya 3, koefisiennya 3, maka dapat 3 kali 2 faktorial. Ini kan 3 kali 2 faktorial. Untuk 3 kali 3 faktorial, ini 3 kali 4 faktorial, ini 3 kali 5 faktorial, dan seterusnya sampai dengan 3 kali n faktorial. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Untuk PX sama dengan sigma N sama dengan 0 A N X pangkat N. Maka sama dengan 0 kali 1 ditambah 0 kali X ditambah 0 kali X pangkat 2. Ini kan 0 kali X. 0 kali
X pangkat 0, berarti ini kan 1. Maka ditambah 0 kali X pangkat 1 ditambah 0 kali X pangkat 2 ditambah X pangkat 3, ini kan 1. Maka dapat X pangkat 3 ditambah ini kan 1 juga, maka dapat X pangkat 2, ini kan nilainya 1 juga. X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5, maaf, ini X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya. Maka didapat X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya. Maka didapat X pangkat 3-nya kita keluarkan. Ini kan X pangkat 3-nya kita keluarkan. X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3, X pangkat 3 kali X, maka dapat X pangkat 4. X pangkat 3 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5. X pangkat 3 dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 6. Begitu juga dengan seterusnya. Sehingga diperoleh bentuk yang sederhana, yaitu PX sama dengan X pangkat 3 dikali 1/1/X. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tentukan bentuk sederhana dari FPE dari barisan BN sama dengan 3,1,3,1,3 dan seterusnya. PX-nya sigma 0 sama dengan 6 AXN per N faktorial. Maka ini nilainya kan 3. Untuk 3 ditambah 1X, ini kan 1, ditambah 3 dikali X pangkat 2/2 faktorial ditambah 1/3 X pangkat 3/3 faktorial ditambah seterusnya. Maka kita jabarkan lagi. 3 ditambah ini kan 1 kali X, maka dapat X kali X pangkat 2/2 faktorial ditambah 1 kali 3X pangkat 3/3 faktorial, maka dapat X pangkat 3/3 faktorial. Ini 3, 1, 3, 1. Oh, ini enggak ada angka 3-nya nih. Ini salah, maaf. Maka didapat hasilnya tadi 3 ditambah 3X pangkat 2/2 faktorial ditambah 3X pangkat 4/4 faktorial ditambah selanjutnya ditambah seterusnya ditambah X pangkat 3 dikurang 3 faktorial ditambah X pangkat 5/5 faktorial ditambah seterusnya. Maka angka 3-nya kita keluarkan. 3 ditambah 3 dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 4/4 faktorial dan seterusnya ditambah X pangkat 3/3 faktorial ditambah X pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk hasil yang di atas tadi dapat 3 E pangkat X ditambah 3 E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Maka dapat hasilnya ini kan 3 E pangkat X ditambah E pangkat X, dapat hasilnya 4 E pangkat X ditambah ini kan 3 E pangkat min X dikurang E pangkat min X, maka dapat hasilnya 2 E pangkat min X per 2. Maka sederhananya dapat 2 E pangkat X ditambah E min X. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian hingga A. Tidak ada kotak kosong. Untuk jawabannya,
karena syaratnya tidak ada kotak kosong, maka setidaknya 1 koin terisi dalam 1 kotak. PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya pangkat 5. Maka X pangkat 5 1/1 dikurang X pangkat 5. Maka dapat X pangkat 5 sigma R sama dengan 0. 5 ditambah R dikurang 1 R X pangkat R. Maka dapat sigma R sama dengan N R ditambah 5 ditambah R dikurang 1 per R X pangkat R ditambah 5. Banyak cara menempatkan 89 koin ke dalam 5 kotak adalah X pangkat 89 sama dengan 64 ditambah 4 84. Maka 88 84 kali 87 kali 86 kali 85 kali 84 faktorial per kali 84 faktorial. Maka ini habis sampai sini, maka dapat hasilnya 55 965 360. Untuk yang B, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga koin sebanyak 89, maka mendapatkan koefisien X 89 dibutuhkan 59, sehingga 4 ditambah 59 sama dengan 65. Ini 4 ditambah 59 dapat 63. Ini bukan 65. Maka dapat 63 59. Maka dapat hasilnya 1429560. Lanjut ke soal nomor 9. Tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian hingga. Untuk A, tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial pangkat 80. Maka dapat 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial pangkat 80. Maka dapat EX dikurang 1 pangkat 80. Maka untuk penyelesaiannya dapat untuk K sama dengan 0, N koefisien X pangkat N per X faktorial dalam PX adalah sigma K sama dengan 0 dikurang sigma K sama dengan 0 min 1 80 K. Maka dapat 80 dikurang K. Untuk yang soal B, tidak ada kamar yang kosong. PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2X ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya pangkat 80. Maka kita jabarkan dapat ini. Yang sederhananya dapat 3X dikurang 1 pangkat 80. Maka kita jabarkan lagi 80 0 80X dikurang N 1 pangkat 79X ditambah min 1 K.
Untuk 0 kecil sama K kecil sama dengan N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX adalah sigma K 0 menuju 100 min 1 pangkat K 80 K 80 dikurang K. Mungkin sekian jawaban UTS saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say what you wanna say to me now.